Shalom saudara-saudara, Juah-juah mau bantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Gereja Pakpak, yaitu GKPPD versus Gereja HKBP Simerkata Pakpak Otonom. Tapi sebelum itu, Anda dapat membantu channel ini supaya semakin berkembang, yaitu dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Setelah orang Pakpak memiliki satu gereja, yaitu dengan satu distrik yang bernama Distrik HKBP Simerkata Pakpak, yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1976, maka keinginan untuk menjunjung lupo semakin besar terhadap warga suku Pakpak, sehingga pada tanggal 9 sampai 11 September 1984 diadakanlah runggu atau rapat di Salak. Melalui kesepakatan bersama, maka dibentuklah Panitia Persiapan Menjunjung Lupo atau yang disingkat PPML. Pada tanggal 26 Februari 1990, disampaikanlah aspirasi tentang keinginan untuk menjunjung lupo kepada Opui Eporus HKBP, terkhusus warga Pakpak Kristen yang berada di HKBP Distrik Simerkata Pakpak, menginginkan kemandirian gereja secara penuh, agar melalui kemandirian itu, warga Pakpak Kristen semakin menunjukkan identitasnya. Aspirasi tersebut ditandatangani oleh 39 tokoh HKBP Simerkata Pakpak. Akan tetapi, aspirasi tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari pucuk pimpinan HKBP. Pertimbangan pucuk pimpinan HKBP adalah bahwa kemandirian gereja yang diinginkan oleh warga jemaat HKBP Simerkata Pakpak masih terkesan terburu-buru. Eporus menambahkan bahwa HKBP Simerkata Pakpak belum mumpuni secara manajemen, kecakapan organisasi, termasuk kemampuan finansial. Untuk itu, pucuk pimpinan HKBP menginginkan supaya keinginan untuk adanya satu gereja yang mandiri ditunda dahulu, menunggu adanya kesiapan yang lebih matang dari bantuan HKBP. Walaupun aspirasi yang disampaikan itu tidak mendapat respon yang positif, tetapi semangat untuk mandiri tidaklah padam. Dalam rangka mematangkan cita-cita kemandirian gereja Pakpak, pada tanggal 6 Juli 1990, Panitia Persiapan Menjunjung Lupo berubah menjadi Panitia Perwujudan Mandiri atau PPM. PPM bergerak dengan cepat dengan mengadakan runggu belem di Padang Bulan Medan pada tanggal 26 Agustus 1990 yang dihadiri oleh 105 orang utusan-utusan setiap gereja resort HKBP Simerkata Pakpak. Adapun agenda utama dalam rapat tersebut yaitu untuk penyatuan pendapat dan sosialisasi kemandirian yang nantinya akan dibawa ke setiap gereja dan resort yang ada di Lebuh, di mana gereja HKBP Simerkata Pakpak berada. Melihat hal tersebut, maka semangat warga Pakpak semakin berkobar. Maka pada tanggal 20 Oktober 1990 diadakanlah rapat di HKBP Simerkata Pakpak Sukadame dan menghasilkan keputusan, yaitu disahkan dan diresmikannya aturan dan peraturan gereja Pakpak Mandiri. Semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PPM dianggap sebagai persiapan untuk pembentukan gereja Pakpak yang mandiri dan dilaporkan kepada pucuk pimpinan HKBP di PA Raja Terutung.
Melihat semangat tersebut, pucuk pimpinan HKBP berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke dalam agenda rapat Sinode Godang HKBP ke-50 di Bea Raja Tarutung. Dalam sinode tersebut mengambil keputusan bahwa untuk mempersiapkan adanya gereja Pakpak yang mandiri, maka terlebih dahulu diberikan satu otonom khusus kepada gereja HKBP Simerkata Pakpak, dan panitia perwujudan mandiri diminta untuk legowo menerima hasil keputusan itu. Namun, setelah menunggu beberapa lama, keputusan untuk mendirikan otonom khusus kepada HKBP Simerkata Pakpak oleh pucuk pimpinan HKBP tidak segera direalisasikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka, pada tanggal 4 Agustus 1991, letaknya di Medan, diputuskanlah tanggal kemandirian gereja Pakpak yang disebut Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi atau GKPPD tanpa persetujuan dari HKBP. Dan dengan langkah tegas, diadakanlah peresmian GKPPD di Gereja GKPPD Padangbulan pada tanggal 25 Agustus 1991. Saat itu juga dilakukan pelantikan pimpinan pusat dengan susunan kepemimpinan sebagai berikut: Pendeta Elias Jantung Solin SMTH sebagai Bishop, Sintua Sakap Manik sebagai pelaksana harian Sekretaris Jenderal, dan pada hari itu juga dilantiklah 17 majelis pusat GKPPD. Melihat peresmian GKPPD tersebut, dengan segera direspon pimpinan HKBP dengan meresmikan HKBP Simerkata Pakpak Otonom atau HKBP SPO pada tanggal 24 November 1991 dengan memilih Wakil Eporus Pendeta Ulim Saripin Manik, Sekretaris Pendeta AMH Banorea SMTH. Dengan demikian, ada dua gereja berdiri di komunitas Pakpak yang kecil ini. Gereja pun sempat dibagi dua, di mana di satu desa ada GKPPD dan ada pula HKBP SPO. Yang menyedihkan lagi, kondisi itu dimainkan oleh tokoh politik yang berkeinginan menjadi bupati di Dairi dengan mengadakan kekacauan di antara orang Pakpak itu sendiri. Puncaknya adalah pengerahan aparat militer di Salak dan menangkap orang-orang yang mengajukan situasi yang tidak sebenarnya. Pada tanggal 22 November 1991, ada 7 orang yang ditahan di Kodim Dairi waktu itu. Mereka adalah Sintua Paido Tua Padang, Peris Buang Menalu, Sondang Buang Menalu, Sudung Padang, Jamin Bancin, Sintua Laurentius Manik, dan Sintua Salomo Manik. Tetapi peristiwa itu dapat ditangani dengan baik dan cepat atas upaya pimpinan pusat GKPPD dan Majelis Pusat GKPPD di Medan, terutama atas perhatian dan bantuan dari Bapak Dr. SHW Sianipar yang mencurahkan seluruh pikiran dan waktu dalam mendampingi dan mewujudkan proses kemandirian GKPPD. Saat itu menjadi saat kebersamaan orang Pakpak, walaupun dari agama lain dan ormas-ormas kepemudaan bersatu untuk mendukung perwujudan GKPPD tersebut. Puji Tuhan, di bawah kepemimpinan HKBP yang baru, yaitu Eporus Pendeta Dr. PWT Simanjuntak, diadakanlah penjejakan penyatuan GKPPD dan HKBP SPO dengan mengadakan pertemuan ataupun rapat-rapat bersama dengan tokoh-tokoh Pakpak. Maka pada tanggal 16 sampai 18 Juni 1995
bertempat di Sidikalang, diadakanlah Sinode Penyatuan GKPPD dan HKBP SPO dengan tema Damai Sejahtera Kristus Mempersatukan, Kolose 3 ayat 15. Sinode penyatuan tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan pusat HKBP dan juga pemerintah. Sinode berlangsung dengan damai dan menghasilkan penetapan dan peraturan gereja yang satu. Pemilihan pucuk pimpinan GKPPD dan Majelis Pusat GKPPD untuk penyatuan dalam periode tersebut, yaitu tahun 1995 sampai tahun 2000, yaitu Pendeta Elias Jantung Solin SMTH sebagai Bishop dan Pendeta Timur Parsauran Bancin STH sebagai Sekretaris Jenderal GKPPD. Puji Tuhan, GKPPD berhasil mandiri. GKPPD merupakan salah satu etnis dari suku Pakpak. Karena itu, setiap pengorbanan dan jasa-jasa oleh tokoh-tokoh Pakpak maka harus dihormati. Karena itu, tunjukkanlah jati diri kita sebagai orang Pakpak yang memang betul-betul menghargai jati diri. Demikianlah video ini agar dapat menambah wawasan kita. Tetap salam kompak bagi kita semua. Juah-juah mo Banta Karina.